lagi nih sama kakak Kak Ika dalam channel YouTube Friska Friana Official. Nah, bagaimana kabar kalian? Tentu butuh persiapan yang matang untuk UTBK gelombang kedua ya. Ini insya Allah soalnya sudah disesuaikan dengan soal-soal yang keluar pada UTBK gelombang pertama tahun 2021. Semoga selalu bisa mengikuti channel ini dan jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe. Kita langsung saja masuk kepada soal yang pertama. Salah satu penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru adalah A. Presiden Soeharto terlalu memegang kekuasaan pemerintahan. B. Pemerintahan Orde Baru gagal mengatasi krisis multidimensional atau maksudnya krisis di segala bidang. C. Terjadinya demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa. D. Kegagalan Presiden Soeharto membentuk Dewan Nasional. Atau E. Munculnya beberapa gerakan separatis di daerah. Jawabannya adalah yang B. Salah satu penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru adalah kegagalan dalam mengatasi krisis dimensional yang kakak bilang sebagai krisis di segala bidang, mulai dari politik, ekonomi, hukum, kepercayaan, dan krisis sosial. Soal nomor 2, salah satu penyebab terjadinya krisis moneter di Indonesia adalah A. Pembangunan sektor pertanian kurang mendapat perhatian. B. Pembangunan terlalu menitikberatkan pada sektor industri. C. Jumlah lembaga perbankan di Indonesia terlalu banyak. D. Industri dalam negeri kalah bersaing dengan industri luar negeri. Atau E. Bangsa Indonesia masih sangat bergantung pada modal asing. Apa nih menurut adik-adik jawabannya? Pasti sudah pada belajar kan tentang Orde Baru dan juga Orde Lama serta reformasi. Jawabannya adalah yang E. Sejak bulan Juli 1997, bangsa Indonesia mulai terkena imbas krisis moneter yang melanda dunia karena struktur ekonomi nasional masih lemah. Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global. Kemampuan Indonesia dalam menghadapi krisis moneter disebabkan disebabkan karena Indonesia masih sangat bergantung pada modal asing. Bangsa Indonesia juga tergantung pada barang-barang impor. Kita kalau masa Orde Baru ini juga itu ya tergantung pada utang luar negeri, dimana kita membangun Indonesia itu dengan dana dari luar negeri. Memang sih bagus, tapi itu salah satu kelemahannya dengan utang. Jadi yang tadi jawabannya E ya. Soal nomor 3 di sini ya. Berikut ini adalah mahasiswa yang terkenal sebagai pahlawan reformasi kecuali A. Elang Mulia Lesmana, B. Arif Rahman Hakim, C. Hafidin Royan, D. Hendriawansi, atau E. Heri Hartanto. Jawabannya adalah yang B. Mahasiswa yang terkenal sebagai pahlawan reformasi adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawansi, dan Hafidin Royan. Keempat mahasiswa tersebut adalah mahasiswa Trisakti. Tapi kalau Arif Rahman Hakim ini tewas pada masa demonstrasi mahasiswa terhadap pemerintahan Soekarno. Jadi beda zaman ya. Oke, sekian dulu. Oke, soal selanjutnya, pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh nasional untuk dimintai pertimbangan dalam membentuk A. Dewan Nasional, B. Dewan Pertimbangan, C. Dewan Reformasi, D. Dewan Penyelamat Negara, atau E. Dewan Reformasi Bangsa. Apa nih jawabannya menurut kalian? Jawabannya adalah yang C. Pada tanggal 28 Mei 1998, Soeharto mengundang tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto. Namun usaha itu mengalami kegagalan karena sebagian tokoh-tokoh yang diundang menolak untuk duduk sebagai Dewan Reformasi.